Pemirsa, generasi emas Indonesia patut menjadi cemas karena biaya masuk perguruan tinggi negeri tidaklah murah apalagi gratis. Memasuki tahun 2024, pemerintah menerbitkan Permendikbud yang mendorong sejumlah perguruan tinggi negeri menaikkan biaya kuliah maksimal 500%. Gelombang penolakan mahasiswa terhadap kenaikan uang kuliah tunggal terus bergulir. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret Surakarta mengirimkan surat terbuka kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim. Surat terbuka BEM UNS intinya mengecam Menteri Nadiem Makarim karena kebijakannya mengeluarkan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 memicu kenaikan biaya kuliah. Terjadi kecacatan berpikir pada Mendikbudristek karena telah menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis dengan memeras mahasiswa sebagai korban utama serta menganggap bahwasannya pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier. Gelombang penolakan kenaikan UKT sudah sampai dalam forum rapat dengar pendapat di Komisi 10 DPR RI pada pekan lalu. Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan unek-uneknya dalam rapat di Komisi Pendidikan DPR. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Apakah lahirnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 menjadi sebab utama mahalnya biaya kuliah? Atau karena pemerintah memang lepas tangan dengan biaya pendidikan tinggi? Diketahui tahun 2024 bantuan operasional perguruan tinggi negeri mendapatkan porsi 28%. Maka ada sisa 70-an persen yang ditanggung masyarakat yang ingin kuliah. Merdeka yang mendorong PTN menjadi PTNBH ini harus dievaluasi total ya. Karena menghilangkan peran negara, negara malah tidak bertanggung jawab, negara lari dari tanggung jawab, dan justru dengan PTNBH ini negara mengkhianati ya amanah UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, dengan PTNBH ini negara tidak mau bertanggung jawab soal pembiayaan. Kegaduhan UKT ini direspons Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Cik Sri Cahyandari bahwa pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier alias pilihan. Pemerintah katanya menyebut pendidikan wajib hanya dari SD sampai SMA. Di sisi lain, tahun 2023 BPS menemukan ada 9 juta Gen Z yang tidak melakukan pendidikan sekolah, tidak bekerja, dan tidak melakukan pelatihan. Salah satu sebabnya diduga karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta yang tergabung dalam BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa mengirim surat terbuka untuk Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dalam surat terbuka, BEM menilai Nadiem memiliki tanggung jawab besar untuk menghentikan komersialisasi pendidikan saat ini. Mahasiswa mendesak Nadiem untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa secara terbuka terkait Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang telah memberikan ruang pada perguruan tinggi untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Jika tidak meminta maaf, mahasiswa meminta Nadiem mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan kenaikan biaya pendidikan tinggi mahasiswa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.